Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut lagi bertemu dalam pertemuan kelima di mata kuliah bahasa Indonesia. Hari ini materinya adalah teknik presentasi, konvensi naskah. Ya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa dahulu teman-teman sebelum belajar. Kemudian teman-teman lanjutkan untuk membaca Quran surat Ad-Duha. Ya. Oke, mulai kita berdoa bersama-sama dan membaca Quran surat Al-Humazah secara bersama-sama. Monggo mic-nya dibuka untuk kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, dilanjutkan membaca Al-Quran, Quran surat Al-Humazah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil alladzi jama'a Yahsabu anna ma'lahu kalla la yumanna fil hutamah fama adraka mal hutamah narullahil qadah allati tattali'u 'alal afida innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Oke. Ngebut terus nih Reja. Allahul Adzim. Oke, teman-teman, pertama seperti biasa saya minta teman-teman untuk presensi di Lensa Unisa pertemuan kelima ya, tentang konvensi naskah. Di situ saya sudah buka presensinya seperti biasa. Kebutuhan presensi di Lensa adalah mengkonfirmasi bahwa teman-teman sudah membuka Lensa dan mengklik hadir sakit atau izin ya. Atau izin. Ya, silakan itu dibuka presensinya di Lensa ya. Oke. Dicek di sini seperti biasa. Kemudian untuk yang di SIM PPT sudah saya presensi juga ya. Intinya kalau saya presensi mau 100% mau 50% tidak ada masalah. Yang penting tugas rajin dikumpul itu pertama. Kedua adalah nilai UTS dan UAS-nya bagus ya. Itu yang poin penting dari perkuliahan kita. Oke, selanjutnya saya langsung ke materi teman-teman untuk hari ini. Yang pertama adalah konvensi naskah. Kalau kemarin misalnya teman-teman itu sudah mengerjakan tugas penulisan abstrak ya, dan mencari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan PPKN atau jurnal terkait dengan prodi ya, terkait dengan komunikasi. Jadi di situ kan sudah saya minta teman-teman untuk membedah ya, kira-kira membedah terkait dengan penulisan abstrak, kutipan dan daftar pustaka. Sebelumnya kita sudah juga bagaimana teman-teman membedah sebuah tema kemudian menjadi judul dalam rancangan karya ilmiah kemudian dituliskan. Nah, dan beberapa waktu lalu juga ada diskusi
dan jawabnya, Pak, ini kenapa kok begini, daftar pustakanya kok nggak sesuai, kemudian kutipannya kok nggak pas gitu misalnya. Nah, jadi setiap jurnal atau artikel yang teman-teman temui itu semua melewati proses konvensi naskah ya teman-teman. Nah, jadi apa sih konvensi naskah itu? Yang pertama adalah penulisan naskah karangan yang berdasarkan kebiasaan atau aturan yang sudah lazim dan sudah disepakati secara nasional maupun internasional. Ya, jadi sebuah naskah itu yang teman-teman tulis ya itu sesuai dengan aturan yang sudah berlaku ya, artinya sudah lazim dilakukan. Konvensi naskah karya ilmiah adalah peraturan atau aturan yang telah disepakati bersama oleh suatu lembaga atau beberapa lembaga yang menyangkut seperangkat cara dan bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Misalnya laporan, penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lain. Nah, jadi aturan konvensi naskah teman-teman lakukan itu ya ketika teman-teman nanti sudah masuk pada proses tadi, tugas-tugas yang berhubungan dengan kuliah. Ya, seperti tugas yang PPKN itu ya. Kemudian tugas yang umum misalnya laporan magang gitu ya, laporan MBKM gitu, teman-teman sudah kuliah MBKM di lembaga lain, nah atau di kampus lain misalnya. Kemudian teman-teman membuat skripsi itu semua harus melewati proses konvensi naskah. Nah, bagian-bagian dari konvensi naskah yang pertama adalah bagian pelengkap pendahuluan teman-teman. Kedua adalah bagian isi karangan, ketiga adalah bagian pelengkap penutup. Nah, biasanya di bagian pelengkap pendahuluan itu adalah yang berisi abstrak ya. Teman-teman kemarin sudah belajar apa sih abstrak itu. Kedua adalah halaman pengesahan, ketiga halaman judul, keempat adalah halaman persembahan, itu tidak wajib. 5 adalah kata pengantar, keenam daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Kemudian bagian isi karangan itu adalah bab pendahuluan, ya bab 1 biasanya. Atau kemudian ada bab 2 deskripsi teori atau metode penelitian, bab 3 deskripsi data, analisis data atau pembahasan, bab 4 kesimpulan dan saran. Semua bab ini tuh dapat menyesuaikan atau dapat disesuaikan dengan pengalaman dosen dan aturan program studi masing-masing teman-teman atau aturan dari universitas masing-masing. Penulisan bab ini juga tidak melulu bab. Bab ini biasanya untuk skripsi ya. Saya konteksnya deskripsi. Mungkin kalau artikel tidak pakai bab 1, bab 2, bab 3 begitu. Nah, tapi lebih pada langsung to the point, isinya apa. Kemudian yang terakhir adalah bagian pelengkap penutup. Ada daftar bacaan, ya, kemudian daftar pustaka, appendix, indeks, dan lampiran. Ya. Itu. Selanjutnya, nah ini materinya memang sedikit, tapi penjelasannya yang panjang ya. Jadi kalau saya jelaskan misalnya di sini, kalau kemarin teman-teman melihat jurnal, teman-teman kan bisa saja nyari jurnalnya itu di Google Cendekia ya. Ya, mencari jurnalnya di Google Cendekia, teman-teman cari saja. Misalnya teman-teman itu fokus misalnya pada penelitian soal produser TV ya, atau radio atau PR misalnya public relation. Nah, teman-teman bisa cari saja di kolom kolom pencarian dari Google Cendekia ya. Bisa saja teman-teman juga cari di Garuda misalnya ya. Garuda jurnal gitu. Garuda gerbang Garba rujukan jurnal digital. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini. Nah, teman-teman cari aja artikel terkait dengan prodi komunikasi misalnya. Untuk bahan nanti skripsi atau nulis artikel gitu ya. Misalnya di sini sudah ada 2 juta artikel teman-teman, 2,2 juta. Yang nulis ada 3.000 sekian orang dari 16.000 jurnal, 212 konferensi dan 40 subjek ya, kata kunci kira-kira begitu. Nah, di sini teman-teman bisa cari di situ jurnal-jurnal apa sih yang kemudian berhubungan dengan artikel itu ya. Nah, anggap saja saya sudah menemukan jurnal ya. Saya misalnya mengambil jurnal Aspikom teman-teman ya. Jurnal Aspikom di Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi dan Unisa masuk di situ ya. Nah, teman-teman misalnya mengambil jurnal terkait dengan peran public relation dalam komunikasi organisasi ya. Dalam komunikasi organisasi misalnya ini judulnya ya, kemudian ada abstraknya.
Ya, setiap jurnal ini termasuk konvensi naskah ya teman-teman. Jadi setiap jurnal itu, kalau teman-teman buka jurnal, ya ini juga sama, itu biasanya berisi judul jurnalnya apa, judul tulisannya apa. Pertama ada volume berapa, nomor 4 gitu ya. Kemudian judulnya apa, abstraknya apa, bisa dalam bahasa Inggris, bisa juga dalam bahasa Indonesia. Kemudian kata kunci, kemudian ada full text PDF-nya bagaimana, dan daftar pustaka. Jadi hanya itu saja ya isinya, jadi nggak terlalu banyak. Nah, kemudian teman-teman bisa ngunduh materi teks PDF-nya di sini, tinggal klik PDF terus muncul di situ gitu ya. Nah, tinggal ini nggak bisa dibuka langsung, jadi ya teman-teman harus download PDF-nya, ya download PDF-nya dahulu. Nah, kemudian setiap jurnal yang teman-teman cari, ya setiap jurnal yang teman-teman cari itu kan biasanya berisi terkait dengan ini Sinta berapa, Sinta 2. Dia Scopus sudah di 58 citasi begitu ya. Di apa namanya di Google itu Google Scholar ada total citasnya 3.300, kemudian high indexnya 29 ya. Terus recommended tools yang digunakan untuk penulisan ini adalah Grammarly, Mendeley, Zotero, dan Turnitin ya. Nah, jadi setiap materi yang teman-teman buat, tulisan yang teman-teman buat itu, nah itu semua ada konvensi naskahnya. Nah, konvensi naskahnya itu apa? Nah, ini teman-teman cek di sebelah kanan itu ada manuskrip template, ya. Ini kelihatan kan? Ada manuskrip template itu. Nah, teman-teman bisa cek di situ, ya. Ketika memulai untuk menulis, teman-teman sudah punya modal tulisan begitu ya, isinya sudah punya. Tinggal bagaimana ketika teman-teman mau masukkan tulisan itu di dalam sebuah jurnal. Tentunya teman-teman harus mengikuti kaidah atau konvensi naskah yang sudah ditetapkan oleh jurnal tersebut, gitu ya, atau aturan yang sudah dibuat. Misalnya ini ada manuskrip template. Nah, kalau teman-teman buka, ini saya sudah buka kan. Nah, jadi teman-teman itu tidak perlu menulis ini. Nah, ini kan tidak perlu karena yang menulis adalah admin dari jurnal itu. Nah, kemudian judul, ya, judul tulisan teman-teman apa dalam bahasa Inggris, kemudian judul artikel dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini juga ada penjelasannya teman-teman, ya. Tulisannya harus informatif ya, judulnya, dan bersih ya, dari bersih dan informatif apa nih kelihatan, be clearly dan definite ya. Maksimal 10 kata ya, tidak boleh lebih. Kalau ini ada berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang lebih kayak gitu. Menggunakan Times New Roman TNR ukuran 14 poin ya, ukuran 14. Itu untuk judul. Kemudian single spasi 1, bold, tebalkan. Terus kemudian penempatannya di tengah. Ya. Ctrl E kalau di dalam Word. Nah, kemudian penulisnya, nama penulisnya. Kalau penulisnya namanya cuma satu, ya satu saja. Ada kedua, kemudian kalau penulisnya lebih dari satu, berarti dan lain-lain atau dan kawan-kawan gitu kira-kira. Nah, kemudian author names ditulis tanpa gelar akademik, teman-teman ya. Tanpa gelar akademik, kemudian Times New Roman ukurannya 12. Ya, kemudian single spasi, 1 spasi sama. Kemudian juga di rata tengah ya. Kemudian institusi atau afiliasinya kemana, ke UNISA atau ke UMY, mungkin kalau teman-teman karena kuliah di UNISA berarti afiliasinya di UNISA. Alamatnya UNISA mana, Jalan Siliwangi berapa gitu ya. Selanjutnya corresponding author, saya kira tidak sebagai apa gitu ya, sebagai penulis, apa dosen, apa mahasiswa, kemudian emailnya apa. Kemudian abstrak. Nah, abstrak ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, abstrak harus berisi informasi yang komplit ya terhadap materi atau masalah itu sendiri, ya, memberikan penjelasan yang jelas terhadap masalah, ya, menjelaskan kenapa masalahnya dari segi studi, ya, kemudian menjelaskan metode researchnya seperti apa, kemudian bagaimana teman-teman melakukan penelitian itu, ya, kemudian major finding, hal apa yang paling penting ditemukan ya, dijelaskan, dan kesimpulan. Ya, abstrak itu berisi dengan
kira-kira 100 sampai 150 kata ya. Ya, termasuk dengan italic format ya, ditulis dengan italic format, jadi dicetak miring penulisannya. Ya, minimal 100 sampai 150 kata, teman-teman. Ya, kemudian tentunya abstrak adalah hal yang ditulis setelah dengan konteks past tense. Past tense, jadi yang sudah lampau, artinya teman-teman menulis tapi kan isinya sudah dikerjakan gitu ya. Nah, standar nomenklatur should be used ya. Apa ini bahasa Indonesianya? Abbreviation should be avoid. Nah, knowledge should be cited. Nah, jadi harus tidak boleh ada yang mengutip atau mengutip dari tulisannya orang di sini ya. Kemudian di dalam sebuah abstraknya ya, tulisan abstraknya. Kemudian menggunakan Times New Roman juga ukuran 11 single space dengan kiri kanan ya, paragraph word abstrak. Kemudian dan ada kata kunci juga ya, kata kuncinya minimal 3 maksimal 5. Di dalam bahasa Inggris ukuran yang sama, Times New Roman ukuran 11 ya, align justify ya, justify ya, kiri kanan rata gitu, rata kiri kanan. Nah, itu penulisan kata kunci atau keywordnya tidak boleh lebih dari 5. Nah, kemudian bagaimana penulisan isinya? Ya, ada pendahuluan atau introduction. Nah, introduction itu menjelaskan ya latar belakang masalah ya yang ingin kemudian dijelaskan. Kenapa sih teman-teman menulis ini gitu kan? Nah, itu penelitiannya tentang itu. Ya. Nah, kemudian di sini juga ditulis dengan kertas A4. Nah, rata kiri kanan, ukuran margin atas bawah kiri kanan itu 3 cm. Ya. Manuskrip ditulis di dalam Microsoft Word single space Times New Roman ukuran 12. Ya. Dan kemudian Anda bisa mengecek konvensi naskah itu di dalam jurnal Aspicom ya. Nah, untuk penulisan bahasa asing ya, itu ditulis dengan model italic ya, atau dicetak miring ya. Kemudian struktur dari penulisan di naskah ini adalah yang pertama adalah pendahuluan, kedua metodologi, kemudian risal hasil diskusi ya, hasil diskusinya apa atau hasil pembahasannya apa. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan, conclusion ya. Nah, jadi artikel ini formatnya harus mendalam dan sangat komprehensif ya, untuk memberikan pengertian kepada pembaca atau mahasiswa terhadap artikel atau diskusi ini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Artinya teman-teman harus juga di sini ada ya, the secondary data must not exceed 10% of total reference. Jadi tidak boleh terlalu banyak mengambil kutipan ya di sini. Kemudian metodologinya apa yang digunakan di dalam penelitian ini, paradigma penelitiannya apa, kemudian kalau ada gambar bagian itu table seperti apa, kemudian hasil diskusi atau hasil pembahasannya seperti apa ya. Nah, kemudian kesimpulannya bagaimana, kemudian tambahan untuk orang agar mencari kira-kira yang terkait ya, diskusi-diskusi terkait. Kemudian referensi atau daftar pustaka ya. Nah, jadi citasi minimal teks yang ada di dalam isi tulisan ya. Jadi minimal itu ada 20 daftar pustaka yang teman-teman bisa buat, dan itu minimal harus paling terakhir adalah 10 tahun ya. 10 tahun ya, 90% dari buku atau jurnal, 10% dari data kedua, atau data kedua itu ya misalnya dari sumber internet ya, dari website atau dari mana gitu kan. Nah, terus kemudian teman-teman harus mengutip juga, mensitasi dari jurnal Aspicom ini ya, minimal 2 artikel online ya. Nah, kemudian teman-teman harus mengisi atau mensitasi ya dengan menggunakan software Mendeley dengan style. Nah, jadi kalau teman-teman tidak menggunakan Mendeley, nah itu kelihatan ya di dalam konteks pembuatan tulisan itu. Nah, Mendeley teman-teman nanti bisa cari di YouTube gimana sih cara menggunakan Mendeley. Nah, saya kan tidak mungkin menjelaskan di sini karena itu sangat teknis untuk kaidah penulisan. Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itu ini adalah konvensi naskah yang harus Anda patuhi, yang Anda ikuti
ketika teman-teman ingin menerbitkan tulisannya di dalam jurnal Aspicom. Nah, di dalam jurnal Aspicom pun juga ada letter originally, jadi sebuah pengakuan atau surat bahwa apa yang Anda tulis itu adalah asli ya. Ya, jadi soal copyright dan originalitas ya, originalitas tulisan ya. Jadi teman-teman mendeklarasikan bahwa dengan judul tulisan yang teman-teman sudah buat itu adalah tulisan sendiri, bukan dari copy paste dari orang lain atau plagiat dari orang lain. Makanya ada tulisan ini. Artinya ketika suatu saat kemudian artikel yang Anda publikasikan itu ada masalah, entah itu masalah judulnya sudah pernah diterbitkan atau isinya copy paste kemudian Anda iseng untuk menerbitkan di jurnal lain, itu ketika sudah Anda membuat surat ini, ya artinya Anda harus menerima konsekuensi apa yang Anda lakukan gitu ya. Ya, konsekuensi apa Anda lakukan. Tidak kemudian semerta-merta Anda tinggal publis-publis saja gitu, enggak seperti itu. Nah, itu ya teman-teman di dalam sebuah konvensi naskah. Nah, dijelaskan juga di sini dalam konteks jurnal, fokus dan skopnya apa jurnal itu. Nah, di situ juga ada di sini ya. Fokus skopnya apa ya. Nah, kira-kira terkait dengan apa, terkait dengan konteksnya new media dan teknologi komunikasi, PR ya, public relation atau kehumasan, media dan jurnalisme. Ya, jadi teman-teman bisa mengecek di setiap jurnal itu, jurnal ini tuh arahnya kemana sih gitu. Nggak mungkin kemudian saya misalnya orang sastra, mengkaji sastra, tapi saya masukkan di Aspicom yang nggak masuk gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di jurnal yang lain, saya temukan jurnal komunikasinya Universitas Islam Indonesia, ya. Nah, ini juga ada ya teman-teman. Jadi jurnal description, publishernya siapa. Nah, ini terkoneksi dengan siapa, Garuda, kemudian ada Sinta, ya. Dan di sini juga teman-teman diarahkan untuk required tools, alat yang perlu teman-teman gunakan. Nah, ada jurnal template komunikasi. Nah, di sini teman-teman bisa klik di situ. Nah, nanti langsung masuk di sini. Ya. Ini juga salah satu bagian dari konvensi naskah itu. Ya, tadi ada judul artikel bahasa Indonesia. Nah, penulis satu di sini udah jelas, teman-teman harus ngapain itu udah jelas. Ya, nggak perlu nanya-nanya lagi di sini, ya. Nah, kemudian abstraknya seperti apa? Nah, di sini ditulis paling banyak 100 sampai 150 kata. Ditulis dalam 2 versi bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Fontnya berbeda ya. Kalau tadi yang di punyanya Aspicom itu Times New Roman, kalau di sini mintanya adalah Georgia, teman-teman, ukuran 11. Ya, kemudian ini juga masih sama, kata kuncinya terdiri dari 3 sampai 5 kata. Tidak harus kata tunggal, ditulis dalam huruf kecil ya, dengan ukuran 9, ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, penulisan dari jurnalnya di UI ini, ilmu komunikasinya, itu panjang naskah 4.000 sampai 7.000 kata, teman-teman. Ya, di luar bagan gambar, foto, referensi dan daftar pustaka ditulis dalam format Microsoft Word spasi 1,15 menggunakan font Georgia ukuran 11. Ya. Artikelnya merupakan penelitian bagian pendahuluan pengantar di latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis jika ada, dan tinjauan pustaka, temuan penelitian terdahulu dari teori konsep yang digunakan. Jadi ini juga penting ya, tinjauan pustaka itu. Fungsinya adalah agar teman-teman punya gambaran dan orang-orang yang membaca tulisan teman-teman punya gambaran bahwa tulisan ini beranjak dari tulisan orang lain. Ya, beranjak dari tulisan orang lain yang kemudian teman-teman buat dengan tulisan yang baru begitu kira-kira. Nah, artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan kata yang bersumber dari bahasa asing atau bahasa daerah dicetak miring, teman-teman. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada teknik mengutipnya, dijelaskan juga, teman-teman. Penulisan dalam naskah penggunaan body note sebagai berikut, misalnya Wang 2020 ya. Untuk satu penulis misalnya. Ya, kemudian Wang and Liu, 2011 untuk 2 penulis, Wang et al. Jadi untuk 3 penulis atau lebih. Jadi kalau penulisnya lebih dari 3, untuk lebih dari 2 berarti teman-teman nulisnya Wang et al. Jadi ada et al-nya di situ dengan tahun ditulisnya adalah 2012. Nah, kemudian metodenya, ya, teman-teman bisa baca di sini. Kemudian hasil pembahasannya seperti apa. Nah, misalnya kalau ada foto, ya, gambar ilustrasinya. Kemudian contohnya seperti ini. Ada bagannya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan bagan,
atau tabel, bagaimana penulisan tabelnya, ya. Nah, tabel 2 tidak salin tempel dari luaran analisis statik. Artinya teman-teman harus bikin baru. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan tabel, teman-teman harus bikin baru. Jadi di sini diminta tidak salin tempel atau copy paste, ya. Nah, ini juga sama, tidak salin tempel. Jadi kalau bisa memang teman-teman sudah bikin baru. Kemudian ada kesimpulan, ya teman-teman. Kemudian ada daftar pustaka. Nah, artikel jurnal dengan DOI, nama, tujuan, tahun, judul, artikel. Nah, ini contohnya penulisannya seperti ini, ya. Nah, kemudian artikel jurnal tanpa DOI dengan database non database URL. Nah, ini contoh penulisannya seperti ini, teman-teman. Ya, nah, ini sudah dijelaskan juga, jadi biar nggak keliru. Ya, ini kalau misalnya teman-teman mengutip dari majalah misalnya, teman-teman mengutip dari koran itu seperti apa? Artikel yang mereview artikel lain misalnya, format dasar buku, ya kan? Jadi contohnya seperti ini. Ya, buku dengan editor tanpa penulis, buku dengan editor dengan penulis misalnya, ya. Kemudian buku terjemahan, ya. Kemudian ada saya ngecas dulu. Kemudian buku terjemahan, ya kan? Selanjutnya ada buku edisi lain yang pertama, selain yang pertama, artikel atau bab buku yang diedit, karya multivolume, ya. Situs web, jika halaman itu menyebutkan nama seorang penulis, kutip namanya lebih dahulu. Nah, ini contohnya. Kemudian situs web, jika sumber daya ditulis oleh kelompok atau organisasi menggunakan nama kelompok atau organisasi tersebut dengan penulisnya. Selain itu, jika penulis dan nama situs sama, hilangkan nama situs dari kutipan. Ya. Nah, ini situs web, disertasi, tesis, database, informasi detail, silahkan manual publikasi apa edisi ke-7. Ya, jadi teman-teman, saya kira ini konvensi naskahnya bisa ditiru ya dalam penulisan karya ilmiah yang punyanya ilmu komunikasi UI, agar kemudian teman-teman sudah punya gambaran, oh cara penulisannya seperti ini. Jadi nggak sembarangan nulis ya. Jadi tidak sembarangan nulis, semua ada aturannya. Itu yang kemudian disebut dengan konvensi naskah di artikel, teman-teman. Nah, bagaimana dengan yang skripsi? Ya, di sini saya tadi sudah mengunduh buku pedoman penyusunan skripsi mahasiswa ya untuk Universitas Aisyah Yogyakarta. Ya. Nah, ini penulisan skripsinya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi di daftar isinya ada ayat Al-Quran, ya karena biasanya Unisa selalu harus mencantumkan ayat Al-Quran bagi yang muslim ya di awal sebuah penyusunan skripsi. Latar belakang, tujuan skripsi, membimbing hak pengarangan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada juga tata cara penyusunan skripsi, penataan format penulisan skripsi, cara pengutipan dan daftar pustaka. Ya. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ya. Di sini ada roadmap penelitian Unisa. Ya. Selanjutnya ayat-ayat Al-Quran yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Ya, teman-teman bisa menulis itu di covernya, mungkin bisa tanya ke dosen yang lain kira-kira ayatnya yang tepat apa gitu. Kemudian latar belakang penyusunan skripsi seperti apa, tujuannya, ya skripsi, nah tata cara bimbingan dan seterusnya. Selanjutnya, nah ini penataan dan format penulisan skripsi atau konvensi naskah. Ya, bagian awal skripsi ini seperti ini, ada halaman sampul terdiri dua bagian ya, halaman sampul luar berisi logo Unisa yang dibuat dengan diameter 5,5 cm. Judul skripsi tidak boleh lebih dari 20 kata. Nama dan NIM, nama program studi, nama fakultas, tahun pelaksanaan penelitian. Sampul di luar tidak diberi nomor halaman. Kemudian halaman sampul di dalam. Nah, ini ada teman-teman bisa lihat di sini pernyataan persetujuan, lembar penguji sidang skripsi, abstrak, ya latar belakang metode. Abstrak ditulis dengan, wah ini cukup banyak ya, ada 250 sampai 300 kata, teman-teman. Ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar skema, lampiran, kemudian bagian penelitian kuantitatif, ada pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian,
kemudian ada hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dasar, daftar pustaka, lampiran, dan naskah publikasi. Nah, jadi itu teman-teman. Kemudian bagaimana formatnya? Nah, bahan ditulis di mana? Di kertas kuarto atau 4, tebalnya 80 gram, putih polos tidak bergaris. Ya. Kemudian pengetikannya jenis hurufnya Times New Roman, ukuran fontnya 12, judul bab itu 14, judul skripsi 16. Ya, itu. Kemudian kiri atas kanan bawah, ya ini Anda bisa lihat ada 2,5 cm, tapi kalau dari kiri 4 cm, jadi cukup panjang yang sebelah kirinya sini ya. Sebelah kirinya cukup panjang. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini teman-teman bisa lihat di sini nih cara penulisannya ya. Jadi penulisan penomoran juga sama, ya, tidak boleh keliru begitu. Di sini jelas ya, ini adalah konversi naskahnya. Bagaimana cara penulisan daftar pustaka, teknik presentasi dan seminar proposal pada ujian. Pakai apa saja yang teman-teman harus presentasikan. Kemarin saya sudah sampaikan. Nah, jumlah PowerPoint tidak lebih dari 30 slide dan waktu yang disampaikan 15 sampai 20 menit. Kemarin kan saya sudah kasih tips gimana cara presentasi yang tidak terlalu lama-lama. Nah, teman-teman ketika ujian skripsi hanya punya waktu 15 sampai 20 menit. Ya. Seperti misalnya Anda punya waktu 11 detik, tiba-tiba ketemu Presiden Jokowi di dalam lift. Kalau ditanya kamu ngapain? Ya. Oh ya. Ditanya 11 detik di dalam lift, dari turun dari lantai 9 Unisa sampai lantai 1, kamu ditanya kamu sedang apa? Kamu bingung jawabnya karena ketemu Pak Jokowi. Pasti nggak bisa. Ya. Orang yang dipanggil Pak Jokowi aja pasti deg-degan ya, belibet, kurang percaya diri. Ya apalagi Anda yang cuman ketemu Jokowi sama pas pampresnya di dalam lift ya kan. Itu hanya 11 detik ya. Anggap aja seperti itu. Jadi presentasi itu bagaimana satu slide itu 11 detik tersampaikan gitu ya. Itu yang kemarin dalam presentasi saya yang saya sampaikan kemarin. Kemudian bagaimana multimedianya, latihan mengoperasikan PowerPoint atau Canva atau yang lainnya ya, penampilan ya, pengolahan presentasi, strategi menjawab pertanyaan ya, strategi menangani rasa cemas pun juga ada di sini ya. Nah, itu teman-teman lampiran ini juga lampirannya teman-teman bisa lihat cara penelitiannya seperti apa, bentuk cover unisanya seperti apa ya. Tanda tangan halaman persetujuan atau pengesahannya bagaimana ya kan. Nah, ini juga harus jelas. Ini namanya konvensi naskah. Kalau teman-teman ngawur bikin ya juga nggak akan disetujui gitu. Ini yang kemudian kita sepakati agar penulisan itu rapi. Kemudian ada lembar pernyataan keaslian penelitian, meterai 10.000 ya sekarang. Nah, ini untuk nilainya, ya, untuk penilaiannya nanti seperti ini. Pulang. Oh ya, Mbak. Pulang ke Jogja. Duluan ya. Oh ya, siap Bu. Pak Dodi ngajar Pak. Ya itu terkait dengan ya Bu. Ya. Ya rasa. Oke, jadi itu teman-teman terkait dengan konvensi naskah. Artinya teman-teman harus memahami ya. Itu kalau teman-teman ngawur ngerjainnya, ya skripsinya ditolak sama dosennya. Ya, tulisannya kalau artikelnya teman-teman ngawur ngerjainnya nggak ngikuti konvensi naskah yang ditetapkan, ya pasti ditolak sama yang punya jurnal. Tulisan apa ini nggak bagus. Sayang banget ketika teman-teman punya tulisan bagus banget, tapi teman-teman tidak mengikuti aturan konvensi naskah itu gitu. Itu sangat disayangkan gitu. Jadi ketika konvensi naskah itu sudah ditetapkan, ya teman-teman harus ngikutin itu, gitu ya. Jadi tidak boleh kemudian keluar dari jalur konvensi naskah. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin terkait konvensi naskah atau tugas yang kemarin? Tugas itu apa namanya? Bedah artikel. Pak mau tanya Pak. Silakan Mas Reza. Tentang kayak mengutip dari sebuah kutipan di artikel lain gitu atau jurnal lain itu kadang masih bingung bahwa itu tuh boleh diparafrase atau emang harus sesuai
misal di artikelnya gitu Pak, dalam mengutip itu. Oke, Mas. Oke, jadi tipsnya begini. Ini tips penting buat teman-teman ketika teman-teman apa namanya menulis ya. Jadi tips ini itu sebenarnya artinya sudah umum, cuma memang beberapa dosen kan mungkin jarang terbuka ya untuk memberikan informasi gitu. Oke, saya share misalnya ketika Anda ceritanya lagi mau nulis gitu. Lagi mau nulis. Nah, anggap aja Anda lagi mencari bukunya, saya langsung ke daftar pustaka misalnya. Misalnya Anda harus Anda lagi mencari tulisannya ini nih. Tulisannya orang-orang ini kali ya. Ini teman-teman komunikasi nih, nanti untuk artikel komunikasi atau skripsinya, ya kan. Teman-teman ini kan nggak punya nih buku-bukunya Bordeaux, bukunya Dozier, bukunya Grunig. Ini kan hubungannya dengan komunikasi. Alan Bordeaux itu Managing Organizational Communication Longman Cashier Australia. David M. Dozier, Manager Guides to Excellence in Public Relation and Communication Management. Kemudian J.A. Grunig, Communication Public Relation and Effective Organization and Overview of the Book. Ya. Excellent in Public Relation and Communication Management. Nah, ini kan teman-teman nggak mungkin nih dapat buku-buku yang ini kan. Nah, tapi teman-teman butuh banget sama buku ini. Karena apa? Karena di dalam tulisan-tulisannya orang-orang ini yang ada di buku ini, itu sangat mendukung bukunya teman-teman gitu loh. Tulisan teman-teman gitu. Tapi teman-teman susah nyari buku ini gitu. Nggak punya bukunya. Gimana caranya? Caranya cari aja artikel yang mengutip tiga nama tadi misalnya. Di sini disebutkan nggak misalnya? Ini Grunig ya. Grunig. Nah, anggap aja dia si penulis ini, si Pak, ini Pak Aswad ya nulisnya. Si Pak Aswad ini menulis tulisannya, mengutip tulisannya Grunig ya. Ya, tulisannya Grunig. Ini kan tulisan yang saya blok ini. Saya blok warna biru ini kan tulisan aslinya Pak Aswad. Yang Pak Aswad menulis ulang, dia sudah baca bukunya Grunig, tapi dia menulis ulang apa yang ditulis oleh Grunig ya di dalam tulisannya dia sendiri Pak Aswad. Ya, caranya gimana Pak biar saya bisa menulis ini? Ya, teman-teman pertama ya parafrase tulisan ini. Ya, parafrase tulisan ini misalnya begini, ini kan Grunig ya. Saya ambil contoh pakai Word aja. Misalnya ini saya copy dulu, copy paste. Kemudian saya share di Word. Oke. Jadi, nah ini tulisannya begini. Anggap aja teman-teman sudah parafrase ya. Anggap aja teman-teman sudah melakukan parafrase. Ini anggap aja seperti itu. Nanti teman-teman nulisnya begini aja. Grunig dalam Aswad. Ya, karena teman-teman tadi ngambilnya Aswad, berarti teman-teman mengutip dari tulisannya Pak Aswad. Tapi isi tulisannya adalah tulisannya Grunig. Gitu kan? Pernyataan ini yang teman-teman sudah parafrase dengan tambahan kata-kata dari teman-teman sendiri, ya. Yang teman-teman tadi sudah parafrase dan tambahin kata-kata dari teman-teman sendiri, itu adalah tulisannya Grunig. Tapi teman-teman mengutipnya dari punyanya tulisannya Pak Aswad. Nah, Pak Aswad itu tulisannya tahun berapa misalnya? Yang di artikel tadi. Ya. Pak Aswad itu tulisannya artikelnya tahun berapa? Mana tadi? Ini kalau tadi 2012 ya, kalau nggak salah. Nah, ini. Pak Aswad nulisnya di 2012 ya kan? Ya. 2012. Teman-teman bisa lihat di sini 2012. Nah, berarti teman-teman nulisnya di sini bukan 1992. Tapi 2012. Itu caranya mengutip. Jadi anggap aja ini sudah teman-teman parafrase dari pernyataannya Grunig tapi dalam Aswad. Jadi untuk menghormati orang, tulisannya orang yang teman-teman sudah kutip tadi gitu loh.
Ya, untuk menghormati orang dari yang tulisannya teman-teman copy paste tadi, kira-kira begitulah. Jadi disebutkan bahwa Grunik dalam aswad gitu. Nah, agar tulisan teman-teman itu betul-betul renyah dan tidak plagiat dan copy paste. Jelas banget copy paste-nya gitu. Jangan tidak terlihat itu. Ya tadi di parafrase kemudian disebutkan aja teman-teman ngambil dari punyanya siapa, pernyataannya siapa. Nah, itu ya kira-kira caranya. Mungkin ada lagi Mas Reza? Berarti di sini kalau berarti kita jadi ibaratnya kan kita jadi penulis kedua nih Pak, pengutip kedua dari buku aslinya gitu misal. Berarti kita juga memparafrase dari penulis satu gitu Pak. Kayak contohnya tadi Pak Aswad kan mengutip dari Grunik nih. Betul. Pak Aswad kan juga udah ngeparafrase. Berarti kita juga ngeparafrase dari tulisan Pak Aswad, tapi tetap kayak mengacu ke Grunik gitu Pak, tulisannya Grunik. Iya, betul sekali Mas. Betul seperti itu. Jadi pertama karena Mas Reza sudah menghormati Pak Aswad ya sebagai orang yang teman-teman ambil tulisannya. Kedua ya merujuk pada Grunik tadi, menghormati ke Grunik tadi gitu. Nah, karena teman-teman kan sudah dibantu Pak Aswad nih, karena Anda tidak punya bukunya Grunik, Pak Aswad bantu nih sudah nulisin pernyataannya Grunik, yang pernyataan Grunik itu yang teman-teman butuhkan gitu loh untuk memperkuat metode atau teori atau cara yang teman-teman akan gunakan dalam penelitian komunikasi ke depan. Itu kira-kira. Itu caranya, Mas. Itu aman. Cara aman tuh begitu. Cara aman. Nanti itu enggak harus nunggu skripsi ya, enggak harus nunggu skripsi, tapi ketika teman-teman nanti ada ikut lomba IC, kompetisi penulisan IC terkait ilmiah, ya seperti itu. Ya, cara gaya penulisannya. Nanti kemudian jangan lupa kalau misalnya tadi Pak Aswad yang dikutip, berarti yang ditulis di daftar pustaka adalah punyanya Pak Aswad, bukan punyanya Grunik. Ya. Yang di daftar pustaka itu punyanya Pak Aswad, yang dikutip, yang ditulis di dalam daftar pustaka bukan punyanya Grunik tadi. Oke, ada lagi yang lain? Zuhri orang baik. Coba. Rizky gimana? Berarti kita dalam mengutip itu kita tidak boleh asal nyopas gitu ya Pak? Ya nggak boleh ngopas banget, nggak boleh. Kalau perlu yang misalnya satu kalimat gitu ya, satu kalimat subjek, predikat, objek. Nah, objeknya aja dibalik, predikatnya Anda ubah jadi apa gitu. Yang penting nggak mengurangi makna dari penulisan itu gitu. Yang penting masih dalam topik kan Pak, nggak out of topic. Iya, gitu. betul. Nah. Oh, iya, Ya pokoknya jangan sampai teman-teman itu copy paste gitu aja. Iya Pak. Kalau main aman ya caranya begitu. Ya kayak main puzzle lah kira-kira. Puzzle dicocok-cocokkan, tapi nanti dibaca lagi. Jangan habis copy paste, udah jadi nih diatur-atur puzzle-nya. Habis itu dikumpulkan ke dosen atau dikumpulkan ikut lomba. Tapi harus dibaca betul-betul. Jangan habis di puzzle di otak-atik, teman-teman tinggal nggak dibaca lagi gitu. Dibaca dari awal gitu loh. Ya dicek kalimatnya, kan ada proses ya, tahap pencarian, tahap evaluasi ya, tahap pengecekan kalimat, ejaan itu kan juga harus teman-teman cek gitu ya, nggak asal bikin gitu. Jadi seperti itu. Ada lagi? Pak, untuk cek plagiarisme yang gratis dan akurat di mana ya Pak? Apa itu? Cek plagiarisme. Cek plagiarisme itu pakai Turnitin namanya, Mas. Turnitin. Yang gratis apa Pak? Turnitin. Tapi kalau dari itu, kalau misalnya teman-teman gunakan kalau mungkin mau ikut lomba IC misalnya, kemudian mau ngerjain skripsinya itu atau masukin jurnal, dan jurnal itu butuh apa tadi namanya, similarisme atau kesamaan penulisan dari jurnalnya orang lain, ada enggak? Nanti namanya aplikasinya Turnitin. Makanya setiap jurnal yang kita pilih itu selalu ada namanya ini. Dia selalu menggunakan Mendeley atau Turnitin itu ya. Nah, kemudian letter originally, kemudian kalau yang tadi UII itu juga ada. Kalau kita buka UII, nah UII itu juga ada. Nah, plagiarisme di sini ada yang sebelah kanan.
kemudian crossmark policy, kemudian di sini ada Mendeley juga, ada Turnitin lagi di bawahnya, ya. Itu caranya bisa ke perpus, Mas, ke perpusnya Unisa. Biasanya perpus Unisa itu kan sudah berbayar tuh Turnitinnya. Nah, teman-teman minta aja tolong untuk cek Turnit apa di Turnitin itu sudah di bawah 25% atau belum. Ya. Caranya di bawah 25%. Bisa juga teman-teman mungkin berbayar ya, tapi saya tidak tahu biayanya berapa. Di Facebook itu banyak ya. Marketplace yang menawarkan jasa Turnitin itu banyak. Ya, saya tidak tahu yang punya, tapi kata teman saya di Facebook ada di marketplace itu yang menawarkan jasa Turnitin itu. Tidak tahu saya di Shopee apakah ada, di Tokopedia atau ada. Nah, itu saya tidak tahu. Artinya dia membantu kita untuk mengecek Turnitin itu. Tapi kebutuhan Turnitin tidak selalu kemudian jika teman-teman ada tugas kuliah diturnitin terus, enggak juga begitu. Yang penting-penting saja, misalnya skripsi ya harus diturnitin. Jurnal, teman-teman mau kirim tulisan ke jurnal atau ke media, ke koran gitu, dicek dulu Turnitinnya. Jangan sampai tulisan-tulisan yang teman-teman buat di koran atau di media itu adalah tulisan-tulisan yang sudah pernah ditulis orang lain, dan takutnya orang lain ini kan namanya digital ya teman-teman, sangat cepat komunikasi informasi sangat cepat. Oh, ketemu tulisan ini loh, kok tulisanku di copy orang lain gitu. Terus kalau orangnya nggak terima terus lapor polisi gimana? Terus minta perdata, minta ganti rugi 1 miliar gitu. Kan repot juga kita kan. Udah capek, udah kita harus ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngurusin kayak gini ke kantor polisi bolak-balik. Mungkin kita nggak ada yang membela, ya kan? Yang malu kan teman-teman sendiri, kampus-kampus sendiri kan kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Makanya kita harus hindari copy paste yang kesamaannya itu lebih dari 25%, kira-kira begitu. Itu ya. Kalau sudah saya mau kaut dulu. Kita terakhir kaut berapa ya? Kaut 1 sudah belum ya? Oke teman-teman, silahkan membuka HP-nya atau membuka laptopnya. Bagi yang punya laptop, silahkan masuk ke kahoot.it. Kemudian teman-teman bisa untuk mengikuti ini. Ya. Masukkan PIN-nya 1235863. Ya. Atau bisa juga cek di chat Zoom, itu saya kasih link, mungkin bisa langsung masuk, ketikkan nama, nanti kita ikut game ini terlebih dahulu ya. Buka di browsernya kahoot.it, masukkan 1235863.
Ya, imbau itu salah ya. Yang tepat adalah imbau, bukan himbau, tanpa H ya. Lihat kamera nyala. Apotek benar atau salah? Ya, apotek itu salah ya. Yang tepat adalah apotek. HP saya susah, Pak. Ya, enggak HP-nya apa-apa. nge-lag. Ya, enggak apa-apa. Kalau enggak ikut enggak apa-apa, Mas. Karir benar atau salah? Ya, karir itu salah ya. Yang tepat adalah karier. Pakai E ya. Karier. Oke, next. Benar atau salah masih? Astronot. Ya, astronot itu salah ya. Yang tepat adalah astronaut. Astronaut. Ya. Oke, next. Hipotesis benar atau salah? Ya, hipotesis itu benar ya. Yang salah adalah hipotesa. Oke, sirena. Ya, sirena itu benar ya. Kedaluarsa benar atau salah? Ya, kadaluarsa itu benar ya, bukan kadaluarsa. Yang tepat adalah kedaluarsa. Oke, selanjutnya nasihat benar atau salah? Ya, nasihat itu salah. Yang tepat adalah nasihat. Nasihat. Oke, Zulfan mau pamit ya.
Silahkan pamit, tidak apa-apa. Oke, next pertanyaan ke-9. Nafas benar atau salah? Terakhir, tembus. Ya, embus itu yang benar ya. Yang salah itu hembus. Oke. Next. Oke. Oke, teman-teman, itu tadi Kahoot kita. Jadi tadi materinya adalah tentang konvensi naskah. Nah, untuk minggu depan insya Allah kita materinya adalah ejaan yang disempurnakan. Ya. Oke, saya kira cukup untuk materi hari ini. Tidak ada tugas yang saya berikan untuk pertemuan hari ini. Mungkin minggu depan ya tugasnya. Terima kasih teman-teman, Mas Rizky, Mas siapa tadi yang juara-juara itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.